kemarin atau buku catatan yang kemarin yang kalian ngerjain latihan atau kisi-kisi soal dari PAS ya. Karena kita bakalan bahas di hari ini. Beberapa bakalan saya bahas hari ini, sisanya bakalan saya bahas di hari Kamis tentu saja ya. Tapi nggak semua saya bahas ya. Jadi ada mungkin beberapa yang ditanyakan atau ada beberapa yang belum pernah kalian lihat soalnya. Baru saya bakalan bahas gitu ya. Jadi saya minta kalian aktif ya, aktif bertanya gitu, aktif mencatat atau misalnya aktif untuk kalau misalnya ada jawaban lain gitu, aktif menjawab juga gitu ya. Dan juga kalau mau aktifin kamera boleh, mau aktifin mic pakai mic juga boleh. Kalau misalnya suasananya kondusif atau misalnya Mister saya ada error ya nggak apa-apa gitu kalau mic-nya ada error. Tapi kalau misalnya Mister saya bisa ngaktifin kamera sama chatnya pakai mic boleh, itu lebih bagus lagi, nanti ada mungkin ada penilaian tambahan. Oke, ini terus bertambah ada 50 orang, 55 ya. Jadi kalau mau pakai mic atau mau pakai kamera boleh-boleh aja gitu ya. Soalnya nanti bakalan ada tambahan poin nih. Tapi kalau Mister saya terlalu nge-lag atau pakai kamera saya berat, nggak apa-apa. Atau misalnya kameranya error, tidak masalah. Tapi kalau misalnya kameranya on gitu, nanti ya ada tambahan poin. Ya, di sini juga saya ada 2 layar ya, jadi bisa mengamati siapa yang bawa kamera, siapa yang tidak. Tujuh orang saya ulangi sekali lagi ya. Ambil latihan kalian kemarin atau catatan kalian yang minggu kemarin, lebih tepatnya di hari Kamis gitu atau di hari Senin minggu lalu gitu ya, yang ada jawaban tentang latihan kisi-kisi soal gitu. Nah, beberapa sudah join ya. Saya coba dulu di sini. Saya bakalan ingat ya, ini nggak akan dibahas semuanya langsung hari ini, pasti ada beberapa aja. Karena seperti yang kita tahu ya soalnya. Nah, nanti soal ujian kalian PAS sama jumlahnya dengan jumlah soal ujian PTS, yaitu ada 30 nomor. Jadi setidaknya dari 40 nomor itu 30-nya itu mirip-mirip dengan yang 40 nomor yang kalian kerjain ya. Jadi yang di kisi-kisi itu ada 40. Nah, ada beberapa dari kalian pasti sudah mengumpulkan gitu ya. Ada yang sudah mengumpulkan, ada juga yang udah setengah jalan, Mister. Ada yang udah juga, Mister, saya ngestak di nomor 40, pasti ada juga yang nggak sedikit. Atau Mister, saya ngestaknya di nomor eh, belum nyampe 40, Mister, tapi saya ngestaknya di nomor 18, pasti ada sebagian gitu ya. Atau Mister, saya udah sampai nomor 40 tapi ada beberapa yang belum dijawab gitu, atau ada beberapa yang saya nggak tahu jawabannya gitu, atau caranya gimana buat nomor ini.
di sini pertama saya bakalan bertanya terlebih dahulu ya. Jadi sistem untuk Google Meet hari ini, jadi di sini diharapkan semuanya join Google Meet. Karena apa? Karena ada beberapa soal, ada kalian baru pertama kali lihat di Google Meet, ada juga beberapa soal yang kalian mungkin tidak yakin jawabannya gitu ya, seperti apa gitu. Terus ada juga beberapa soal kayak Mister, saya nggak ngerti di nomor yang ini gitu. Nah itu ada beberapa pasti ya. Nah sistemnya Meet yang hari ini adalah kita bakalan tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Jadi mungkin ya ada beberapa soal yang bakalan saya jelaskan. Ada beberapa ya, hanya beberapa, tidak semuanya. Dan setelah ada beberapa soal yang saya jelaskan itu, nanti saya akan buka sesi tanya jawab lebih lanjut supaya kalian kalau misalnya ada pertanyaan tentang misalnya nomor 13, Mister, saya belum menjelaskan nomor 13 atau saya belum pernah membahas nomor 13, saya akan bahas nomor 13 gitu. Tapi apabila kemungkinannya gitu, kemungkinan kalau misalnya kalian lihat gitu ya nomor 11, 12, 13 kan jenisnya sama tuh. 11, 12, 13 kan jenisnya mungkin sama. Jumlah dari itu dari pelajaran aljabar. Nah, kalau sama seperti itu, kemungkinan besar yang saya bahas hanya satu nomor. Jadi meskipun kalian sudah ada yang bertanya nomor 12, terus ada yang nanya lagi nomor 13, saya akan jawab salah satu saja yang terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalnya sudah dijawab sama saya nomor 12, maka yang nomor 13-nya mungkin saya tugaskan ada beberapa anak atau saya tunjuk beberapa dari antara kalian gitu, salah satunya untuk menjawab nomor 13-nya. Jadi nggak semuanya sama saya jelaskan gitu ya. Gitu. Oke, di sini ada 65 orang. Saya tunggu sekitar 1 menitan lagi kali ya. Bagi yang belum join temennya gitu ya, atau teman sekelas atau teman berbeda kelas gitu ya, atau misalnya itu yang kalian tahu, di post di grup ya, atau kalian Mister saya nggak tahu yang belum join siapa, di post aja di grup bahwa hari ini matematika ada meet ya, membahas tentang tugas kisi-kisi. Nah, mudah-mudahan suara saya tidak putus-putus ya. Suara saya tidak putus-putus kan ya? Aman semuanya selain Devirna? Aman. Aman ya. Aman. Oke. Thank you. Nah, ini di sini ada 66. Oke. Saya mulai aja ya di sini. Kalau ditungguin agak lama, ini ada yang udah 10 menit nunggu di sini. Saya mulai semuanya ya, pagi semuanya. Hari ini kita bakalan bahas matematika tentang latihan kisi-kisi ya. Latihan kisi-kisi. Kisi-kisinya PAS. Nah, seperti yang kalian tahu sebelumnya, PAS itu minggu depan. Nah, mungkin jadwal akan secepatnya gitu ya dibagikan oleh wali kelas masing-masing gitu ya. Wali kelas akan bertugas membagikan jadwal, sementara saya bakalan bertugas untuk memberikan kalian kisi-kisi dan ujiannya gitu ya. Jadi nanti jadwal mungkin lebih terperinci dari wali kelas ya. Nah, untuk persiapan ke PAS-nya belajar dari mana, Mister? Persiapannya adalah dari sini. Ini namanya latihan kisi-kisi atau misalnya inti materi yang untuk PAS. Meet dulu aja soalnya mau itu. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini atau nanti minggu ini sampai ke kedepannya itu tentang kisi-kisi PAS gitu ya. Join Meet ya. Sini atuh. Di sini duduk ya.
Nah, ini ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Jadi, minggu depan itu kisi-kisi ya. Minggu depan kisi-kisi. Minggu ini kita pelajari kisi-kisinya, minggu depannya PAS-nya. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan, ditanya ini dari minggu ini, dari hari Senin dan hari Kamis. Kita bakalan gimit 2 kali. Dari hari Senin, hari Kamis kita gimit, terus minggu depannya baru PAS. Nah, soal PAS semuanya pilihan berganda ya, semuanya pilihan berganda. 30 nomor. Jadi kalian catat 30 nomor pilihan berganda. 30 nomor pilihan berganda. Di sini soalnya atau soal kisi-kisinya itu campuran antara esai, PG, atau yang namanya isian gitu ya. Jadi campuran antara PG, esai atau isian gitu ya kalau di kisi-kisi ini. Sengaja nggak saya kasih bentuknya PG, kenapa? Karena kalian harus tahu cara ngerjainnya, harus tahu jawaban yang benarnya, atau harus tahu cara atau proses mencapai jawaban yang benarnya seperti apa begitu. Nah, di sini kalau misalnya saya lihat gitu ya dari kisi-kisi ini, kalau misalnya dari nomor 1 sebenarnya sih tidak perlu dibahas ya kalau dari nomor 1 itu. Nah, kalau dari nomor 1 misalnya kalau misalnya saya bahas kan keterlaluan sekali ya ini. Nah, nomor 1 kalau misalnya Mister kalau saya mau nge-review, itu review dari mana? Nah, seperti yang kalian pelajari sebelumnya ya, ada di video ya, ada di video. Kalau nomor 1 itu kalian belajar dari yang namanya materi aljabar atau operasi aljabar. Jadi untuk yang nomor 1 ini kalian mempelajarinya atau kalian belajarnya itu bentuk-bentuk aljabar. Jadi bentuk-bentuk aljabar itu ada macam-macam. Ada yang disebutnya koefisien. Nah, sebelum koefisien ternyata ada yang disebutnya variabel. Terus sesudah koefisien ada yang disebutnya konstanta. Nah, Mister, apakah 3 ini urut dijelaskannya? Tentu saja tidak ya, tidak ngurut gitu ya, dijelasinnya nggak ngurut gitu. Jadi masing-masing. Kalau variabel itu bentuknya huruf atau abjad gitu ya. Maksudnya apa? Variabel itu huruf atau abjad. Jadi kalau variabel itu selain matematika itu selain angka, selain bilangan yang kalian ketahui, selain angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, itu ternyata dipakai huruf atau abjad. Jadi kayak contohnya kayak A atau X, atau bahkan nanti X kuadrat, atau bahkan nanti ada mungkin X pangkat 4 gitu dan lain sebagainya. Itu tuh huruf atau abjadnya gitu ya. Jadi satu kesatuan. Nah, kalau misalnya koefisien itu selalu kalau misalnya di huruf atau di abjad yang sudah kalian kerjakan, di depannya tuh ada angka. Jadi angka yang berada di depan variabel atau di depan hurufnya. Itu. Terus ada yang namanya konstanta. Kalau konstanta ya berarti kalau ini penjelasannya hanya bilangan saja atau angka saja gitu ya. Konstanta adalah yang terdiri dari bilangan saja atau angka saja. Jadi nggak ada bentuk variabelnya ya. Nah, ini kalian harusnya sudah dapat di pelajaran aljabar gitu. Nah, jadi dengan catatan yang seperti ini, harusnya nomor 1 itu tidak menjadi masalah ya. Nomor 1 itu tidak menjadi masalah. Tapi penyebutannya harus benar. Contohnya, koefisien dari X pangkat 3. Nah, mungkin kalau kalian sudah mengerjakan, kalau nomor 1, ya kalau cara menjawabnya kalau kalian lihat, berarti
harus pakai kalimat di sini karena jawabannya isian. Koefisien dari X pangkat 3. Nah, ini pasti ada beberapa orang yang sudah menjawab gitu ya. Yang sudah menjawab. Dan terus kalau misalnya X pangkat 2 sama X juga sama cara menjawabnya. Kita tulisin dulu aja kalimatnya. Koefisien dari X pangkat berapa tadi? X pangkat 2 sama X pangkat 3 ya. Sama X pangkat 1, sorry. Nah, kalau kalian lihat gitu ya, masing-masing kalau misalnya kalian lihat, ternyata kalau misalnya koefisien X pangkat 3, X pangkat 2 sama X, ini masing-masing pasti ada angka di depannya. Angka yang berada di depan huruf, gitu ya. Angka yang ada di depan huruf, itu koefisien. Berarti dari si X pangkat 3 ini, kita lihat angka di depannya. Nah, ini angka di depannya. Terus X pangkat 2 juga lihat angka di depannya. Terus X juga lihat angka di depannya. Nah, Mister, kalau misalnya untuk X pangkat 3 kan sama dengan 12. Kalau X pangkat 2 kan berarti kan sama dengan, kok nggak ada ini angkanya? Terus kalau misalnya X aja berarti ini 5 gitu ya. Sesuai dengan bilangannya gitu ya. Kalau positif tidak perlu ditulis positifnya ya. Kalau positif tidak perlu ditulis positifnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Mister, itu yang X nggak ada angkanya, Mister. Ini yang X nggak ada angkanya. Nah, seperti yang kalian ketahui gitu ya sebelumnya, Nah, di sini kalian mungkin sudah membayangkan gitu ya pada bilangan aljabar, sudah mulai buka-buka catatan yang sebelumnya, sudah mulai buka-buka buku cetak gitu. Kok bisa nggak ada atau kok bisa nggak ditulis angka yang ada di depannya? Nah, di sini saya mau nge-review bahwa kalau misalnya nggak ada angka, berarti ditulisnya mungkin kalian bisa kasih tahu saya berapa gitu, daripada saya ngomong terus. Satu. Ya, betul. Angkanya adalah 1. Di sini tuh angkanya 1, Mister. Di sini tuh angkanya 1, Mister. Tapi untuk nilai koefisiennya dibacanya sama tandanya. Jadinya adalah negatif 1. Gitu. Jadi untuk koefisien dari X pangkat 3 adalah 12. Untuk koefisien dari X pangkat 2 adalah negatif 1. Negatifnya dari mana, Mister? Saya tadi ngulangin, baca tanda yang ada di depannya ya. Ini juga kan kita baca tanda yang ada di depannya. Ini juga sama, baca tanda yang ada di depan. Jadi 12 negatif 1 sama 5 jawabannya. Koefisiennya masing-masing ya. Untuk koefisien X pangkat 3 adalah 12, koefisien dari X pangkat 2 adalah negatif 1, dan yang terakhir koefisien dari X adalah 5. Seperti itu. Nah, ini jawaban yang benar kalau kalian menjawab soalnya gitu ya. Jadi kalau dari bentuknya, dari bentuk yang ada gitu ya, dari bentuk yang kayak gini, dijawabnya itu seperti ini. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Adakah pertanyaan dari nomor 1? Seharusnya tidak bermasalah ya nomor 1 itu. Ada pertanyaan kah? Jadi bentuk variabel atau bentuk koefisien, bentuk konstanta dimengerti ya, karena ini konsep dasar kalian supaya buat ngerjain soal-soal selanjutnya. Oke. Tidak ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nomor 2, ada yang sudah menjawab nomor 2 kah? Yang nomor 2 jawabannya berapa ya? Negatif 1. Negatif 1. Jadi, Mister, kalau untuk nomor 2, itu kan koefisien dari Y, berarti ini Mister, tapi nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya, berarti ini tuh angka 1, terus negatifnya dibaca, berarti koefisiennya ada seperti itu. Oke.
Yang nomor 3 ini bentuknya pilihan berganda ya. Yang nomor 3 ini bentuknya pilihan berganda. Ada yang mau nyoba nomor 3 pilihan bergandanya jawabannya apa? Saya Mister Kia 7A. Boleh, Kira. A jawabannya. Jawabannya adalah A. A ya. Nah, begitu kalian lihat gitu ya, koefisien X pangkat 2 adalah 3, berarti ini tuh sebenarnya 3X pangkat 2 gitu ya. Tadi Kiara jawabannya A. Terus koefisien X sama dengan negatif 1, berarti ini tuh negatif X. Dari dua pernyataannya, berarti harus ada yang namanya 3X kuadrat min X. Nah, untuk konstantanya ya bebas gitu. Yang untuk konstantanya bebas. Ininya plus konstantanya bebas gitu ya. Ini tidak ditentukan dari soal. Jadinya kalian hanya cari bagian yang ada di depannya saja gitu. Si 3x kuadrat sama si min x. Jadi cuman bagian yang depannya saja ini. Nah, kalau misalnya ada konstanta ya berarti termasuk ya, termasuk gitu ya, bagiannya tetap benar. Jadi antara dua ini terus digabung, itu jawabannya A. Betul ya? Kira. Nah, dari sini harusnya kalian sudah mengerti gitu ya. Ada beberapa anak juga tadi yang menjawab nomor 2 gitu ya. Contohnya kayak Erik, gitu, kayak Laula gitu. Terus di situ ada Alvin juga gitu ya. Dan ada beberapa yang bisa tidak bisa saya sebutkan gitu ya. Cukup banyak gitu, relatif banyak gitu ya segitu. Nah, selanjutnya mungkin yang nomor 4 ada yang sudah menjawab kah sampai nomor 4? Saya Mister. Saya Mister. Saya Mister. Boleh. Alena, coba Alena. Nomor 4 jawabannya D. Nomor 4 jawabannya D. D. Nah, oke. Alena, thank you. Ini sekalian ya saya nyatet juga di sini namanya saya tandain. Nah, di bawah ini yang bukan merupakan kelompok suku sejenis. Jadi di sini kalau namanya aljabar ada yang disebut suku sejenis. Suku sejenis itu apa? Suku yang ekornya sama. Suku itu apa? Suku itu bentuk dari aljabar. Contohnya adalah kalau misalnya kita lihat yang A. Ekornya A kuadrat. Itu bentuk aljabarnya ya kan? Bentuk variabelnya. Nah, karena ekornya sama, itu kan sama-sama A kuadrat ya. Berarti itu tuh sejenis. Itu. Gimana Mister? Kalau misalnya ekornya sama berarti sejenis. Ya, termasuk bentuk kuadratnya, termasuk bentuk si pangkat yang ada di atasnya gitu. Nah, kalau nomor B ini tidak ada pangkat, tapi ekornya P kali Q. Jadi kadang-kadang ekornya itu bentuk variabel atau bentuk hurufnya itu tidak hanya satu, melainkan dua, terus dikalikan. Itu kalau ditempel seperti itu dikali ya, sehingga menyebabkan sejenis. Meskipun dipisahin sama dan, ini tuh sebenarnya sejenis gitu ya. Jadi yang depan sama yang belakang itu sejenis. Yang 9 peki sama min 4 peki itu sejenis karena variabelnya dianya pakai peki. Jadi kalau yang A itu pakainya A kuadrat, kalau yang B itu ekornya yang dilihat itu peki. Kalau yang C itu ekornya AB kuadrat. Jadi kalau misalnya sejenis bisa disebutkan ekornya hanya satu kali gitu, variabelnya satu kali. Sedangkan kalau bukan sejenis, ini ada kata bukan, berarti variabelnya pasti lebih dari satu. Nah kalau yang D tadi jawabannya jawaban dari teman kalian gitu ya, Alena. Nah ini jawabannya adalah 15 P Q kuadrat dan 15 P kuadrat Q. Mister, itu kalau angkanya sama atau bilangannya sama. Nah, kalau bilangan itu tidak termasuk ya, bukan sebagai sebutannya bukan sebagai indikator gitu ya. Atau sebagai misalnya aljabarnya sama atau berbeda.
Jadi yang harus kalian lihat adalah ekornya. Berarti yang satu ekornya P kuadrat Q, dan yang satu lagi adalah P Q kuadrat. Mister, kalau kuadratnya nih dipindah boleh nggak? Ya nggak boleh ya, itu kan soal pilihan berganda. Nanti kalau dipindahin malah nggak ada jawabannya gitu. Beda soal. Seperti itu ya. Jadi kalau nomor 4 jawabannya ya bukan sejenis ya D gitu ya. Karena ada 2. Jadi kalau bentuk kuadrat itu yang satu di atas P, yang satunya lagi di atas Q, itu berbeda ya. Bukan suku sejenis jadi. Meskipun sama-sama variabelnya P dan Q gitu. Tapi bentuk kuadratnya yang membedakan. Gitu. Nah, yang nomor 5 mah kayaknya semua pada bisa ya. Berapa coba nomor 5? Mungkin? 2. 2 suku, Mister. Betul. Kalau yang ditanya jumlah suku, bukan 2P dikurangin 5P terus dijumlahin. Bukan. Kalian itu ada berapa variabel, atau ada berapa variabel dan konstantanya. Atau secara lebih singkat, itu ada berapa sih operasinya gitu ya. Ini operasinya itu 2P kuadrat. 2P kuadrat. Dan yang satu lagi operasinya adalah negatif 5P. Ya berarti kalau kalian hitung ini ada 2 suku. Suku yang bagian depan sama suku yang bagian belakang. Jadi ya ada 2 suku. Aman ya harusnya. Jadi kalau ada kata jumlah suku jangan dijumlahin gitu aljabarnya. Itu tuh ditanya berapa banyak jumlah sukunya gitu. Berapa banyak si variabel pemisahnya gitu, yang tidak samanya, yang tidak sejenis gitu. Ya tapi kalau yang ada sejenis dihitung juga gitu ya. Jadi kalau yang ada sejenis ya dihitung juga. Jadi kalau misalnya contohnya Mister, kalau misalnya nomor 5 pertanyaannya diganti jadi berapa jumlah suku dari 5x tambah y dikurangi 2x dikurangi 3y, ya berarti ini jadinya ada 4 suku gitu ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Berarti jawabannya ada 4 suku. Gitu. Jadi kalau misalnya soalnya hanya disuruhnya berapa banyak jumlah suku, ya berarti dihitung gitu. Jangan sampai kalian salah perhitungan. Seperti itu. Nah, kalau yang nomor 6, ada yang sudah ngerjain kah nomor 6? Mister. Sudah? Oh, Erik sudah. Oke, saya tulis dulu ini soalnya ya. Nomor 6 berarti di sini deh. Nomor 6 itu 13x kuadrat min y. Nah, supaya kalian ngerjain gitu ya, kalian ngerjain kan di latihan ya, supaya ada caranya, tulis lagi soalnya, biar kalian lebih lengkap gitu. Lebih lengkap buat ngerjainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen ngerjain lebih lengkap, ya tulis lagi soalnya. Supaya tahu juga kalau salah letaknya di mana. Jadi supaya kita tahu kalau misalnya ada salah, kita bisa memperbaikinya di tempat yang mana. Nah, kayak gini. Contohnya nomor 6 ya. Ini katanya Erik mau menjawab nih, supaya dapat bonus. Gimana nih Erik? Berarti 13x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 min y 3x pangkat 2 min y tambah 2y tambah 7 min 7. Hasilnya berarti 15x pangkat 2 tambah y. Oke, hasilnya itu hasil akhir ya berarti ya Erik ya? Iya. Oke. Nah, untuk nomor 6, perhatikan beberapa dari teman kalian termasuk Erik tadi yang dapat nilai tambahan, ini itu sudah bisa ngerjainnya. Nah, mungkin ada beberapa kalian juga dalam hati gitu ya, atau pas mute
mic-nya gitu, pas mode diam mic-nya, bertanya-tanya kenapa Erik kerjanya seperti ini gitu. Nah, alasan Erik kerjanya seperti ini adalah Erik nyari apa yang sejenis gitu. Apa suku-suku apa yang sejenis. Di sini kalau kalian lihat, ini itu sejenis. Jadi dia dikelompokkan sejenis ya. Ini itu sejenis, jadi dikelompokkan. Dan yang terakhir konstanta juga sejenis, ini dikelompokkan. Nah, udah gitu dioperasikan, hati-hati. Yang dioperasikan itu bentuk koefisiennya, bukan bentuk pangkatnya. Jadi, jangan sampai kalian ngerjain 13x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2, hasilnya jadi 15x pangkat 4. Jangan sampai kerjainnya seperti ini. Itu sudah pasti salah. Dan kalaupun di pilihan berganda ada jawaban yang seperti itu, kalian udah terjebak gitu ya. Nah, hati-hati juga kalau misalnya pengurangan. Kalau pengurangan, min Y ditambahin 2Y sama dengan itu negatif 0, Mister, ditambah 2. Salah ya, bukan negatif 0 ya. Ini tuh ada angkanya. Min Y ini tuh ada angkanya. Nah, ada angkanya. Angkanya itu sebenarnya ini tuh angkanya angka 1. Jadinya harusnya min 1 ditambah 2. Bukan kurung min Y. Jadi hasilnya adalah 1Y. Nah, angka 1Y ini biasanya nggak ditulis, jadi Y aja gitu. Begitu. Jadi hati-hati. Terlihat mudah, cuman tidak terlalu mudah. Terlihat sulit, tapi tidak sulit. Begitu kalian mengerti yang namanya bilangan bulat atau operasi bilangan bulat, harusnya mengerti soal yang seperti ini juga. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Lanjutin lagi, nomor 7. Terusnya nomor 7. Tidak perlu dikerjakan ya. Mirip kan? Nomor 6 sama nomor 7 kan mirip kan? Mungkin satu orang, sebentar ya, saya hitung dulu. Oke, satu orang bisa kasih tahu saya kunci jawabannya mungkin nomor 7. Harry, Mister. Saya Mister. Harry. Boleh, Harry. Boleh, Harry. Saya bisa. Nah, yang Harry dulu. pertama, Nomor yang 7. pertama, Mister boleh ditulis dulu soalnya. Langsung kunci jawabannya aja, Harry. Kamu Oh, hasil iya. perhitungan akhirnya. Dikelompokin terlebih dahulu 3P kuadrat. Langsung kunci jawaban hasil akhirnya aja. Nggak Oh. usah pakai caranya. P kuadrat dikurang P dikurang 2. P kuadrat dikurang P dikurang 2. Ya, betul, Harry. Thank you, Harry. Ya, Nah, Mister. tadi udah disebutin nih jawabannya. Benar. Jadi, kenapa nggak saya bahas? Kenapa nggak saya tuliskan caranya? Nomor 6 udah tadi dituliskan. Dengan pakai cara. Tuh, nomor 6 udah saya pakai cara. Nomor 7-nya mana, Mister? Ya, nomor 7-nya untuk latihan kalian. Kenapa nggak saya bahas dan nggak tulis cara, dan saya hanya menanyakan kepada satu orang teman kalian. Saya pengen tahu kalau misalnya teman kalian sudah bisa atau sudah pada aktif menjawab gitu ya. Nah, di sini kelihatan yang aktif menjawab, yang aktif udah kerjain gitu. Nah, itu dapat nilai plus. Dan juga kalian kalau misalnya masih belum ngerti, ini sebenarnya nomor 6 sudah saya jelaskan. Penjelasannya tadi udah ada gitu ya. Nah, harusnya bisa juga dikerjakan sendiri gitu ya. Videonya juga sebenarnya ada di YouTube kalau misalnya kalian butuh siaran ulang gitu ya. Oke, nomor 7 tadi udah ya. Sebenarnya sama dengan nomor 6 ya. Jadi saya nggak perlu ngejelasin 2 kali ya. Nomor 8 juga sebenarnya tidak perlu dibahas ya. Itu kan jumlah suku lagi ya. Hati-hati, ini yang memiliki 2 suku. Hati-hati kalau memiliki 2 suku ya berarti yang dihitungnya 2, bukan 3 atau bukan 4 ya. Nah, di sini pilihannya pilihan berganda ya, ini soal PG. Nah ya, kalau yang nomor 8 juga nggak saya bahas karena sudah beberapa nomor sebelumnya. Nomor berapa, Mister, yang sudah? Ini ya. 5.
Nomor 5 kan sama dengan nomor 8. Gitu. Nomor 5 kan jawabannya 2 suku tuh. Kenapa bisa 2 suku? Nah, kalian harusnya paparkan sendiri ya, atau jabarin lagi sendiri. Seperti itu. Nah, nomor 9 juga sama. Koefisien dari Y kuadrat. Nah, koefisien dari Y kuadrat berarti angka di depan Y kuadrat ya. Mungkin di sini mah harusnya tahu ya, angka yang di depan Y kuadrat harusnya aman. Ada yang udah tahu kan hasilnya? Sebutin aja hasilnya mungkin nomor 9. Sudah, Mister. 17. 17. 17. Nah, itu ada yang beberapa nomor. Berarti nomor 10 juga harusnya ada ya. Hati-hati kalau tidak ada angka di depan aljabarnya itu bukan berarti 0. Kalau tidak ada angka di depan aljabarnya itu bukan berarti 0. Seperti itu. Nomor 11, Mister. Nomor 11 disuruhnya jumlah dari. Ya, nomor 11 juga sebenarnya mudah sih. Saya catat dulu soalnya. Kita sama-sama pakai cara. Jadi kalau yang saya kerjain pasti pakai cara. Kecuali saya minta jawabannya aja ya. Kayak tadi pada saat pembahasan. Jumlah dari, nah ini pastikan di dalam kurung. 19P I kuadrat dikurangi 7P kuadrat I. Terus lanjut lagi. Tambahin PQ. Terus buka kurung, tutup kurung, terus buka kurung lagi. 15P kuadrat I. Terus dikurangi 4P I. Terus yang terakhir dikurangi 5P kuadrat. Seperti itu. Nah, kalau pakai cara, ya kalian minimal soalnya secara singkat ditulis kembali ya. Soalnya secara singkat ditulis kembali. Jadi, contohnya seperti itu. Oke. Ada yang mau nyobain? Nomor 11? Saya, Mister. Kayak Mister Karen Lola, Hartman. Mister. Boleh, Lola? Boleh, Lola dulu deh. Jadi dikelompokin dulu yang sama sejenisnya. Ya. Jadi 19 PQ pangkat 2 dikurang 5 PQ pangkat 2 dikurang 7 P pangkat 2 Q Ya. tambah 15 P pangkat 2 Q. Ya, lalu Lalu dikurang 4 PQ tambah PQ. oke. Betul. Terus angka selanjutnya? Jumlahnya 14 PQ pangkat 2 dikurang 13 P pangkat 2 Q Ya. kurang 3 PQ. Oke. Nah, ini berarti hasil akhirnya ya, betul ya, Lola ya? Iya. Oke. Thank you, Lola. Nah, ini beberapa teman kalian pasti ada yang udah ngerjain juga ya. Nggak menutup kemungkinan gitu ya. Bahkan ada beberapa yang udah ngumpulin gitu ya di Google Classroom. Nah, untuk memeriksa kembali jawabannya ya dari Lola ini benar ya. Nah, kalau misalnya ini tandanya tambah, nggak masalah. Maksudnya mana, Mister? Yang ini tandanya penjumlahan. Nah, kalau tandanya penjumlahan di situ kalian langsung dibuka kurungnya seperti Lola. Ini kan kurungnya langsung dibuka, langsung dioperasiin ya. 19 ditambah 15, 19 ya, bukan ditambah 15, Mister. Tambahnya 5. Nah, yang ini. Ya nggak masalah gitu ya, 19 PQ kuadrat dikurangi 5 PQ kuadrat. Ya, terus min 7, Mister. Min 7 P kuadrat Q sama ditambah 15. Ya, betul. Itu satu kesatuan gitu ya. Terus yang terakhir kalau misalnya kenapa? Maaf.
8P pangkat 2 Ki. 8P pangkat 2 Ki. Kan min 7 kan ditambah 15. Oh, Itu min 13-nya dapat dari mana? nah itu. Saya belum menjawab sampai ke jawaban akhir ya. Ini baru saya caranya doang ya. Nah, ini kalau cara-caranya ya benar dikelompokin. Tapi hasilnya, ketika kalian hasilnya makanya tadi saya pertanyaannya apakah itu jawaban hasil akhirnya Lola? Ya, katanya ya udah oke. Jawaban hasil akhir. Nah, beberapa kalian saya bilangnya kan tadi ada beberapa dari kalian nomor 11 sudah ngerjain, tapi diperiksa kembali. Nah, berarti belum selesai ini. Benar atau salahnya saya belum ngomong. Nah, setelah saya cek caranya dari cara, nggak masalah ya caranya. Ini sisanya, di bagian sisanya. Nggak masalah ya caranya mah. Dikelompokin dari yang sejenis, ditambah, terus dari yang kelompokin lagi, ada yang dikurang, kelompokin lagi, mungkin ada yang dikurang lagi gitu, atau ditambah lagi, itu bebas. Tapi hasilnya dicek. Ini kan dari 19 dikurangin 5 ya. Betul, hasilnya 14. Nggak masalah. Oke, yang depannya nggak masalah. Nah, yang bagian tengahnya, negatif 7 ditambah 15. Nah, hati-hati, negatif 7 ditambah 15, itu hasilnya bukan negatif 13, tapi positif 8. Nah, yang terakhir pun dicek. Setelah kalian ngerjain, gitu ya, setelah kalian ngerjain kan pasti ada waktu tuh untuk memeriksa kembali. Nah, untuk diperiksa kembali, min 3 dari mana? Min 3 itu dari min 4 ditambah 1. Hati-hati ini tuh angka 1. Seperti itu. Jadinya min 3. Oke. Jawabannya jadinya hasil koreksinya benar. Nah, tapi tidak apa-apa ya. Ini gunanya latihan. Lebih baik salahnya di latihan dibandingkan salahnya di PAS gitu. Kalau misalnya salahnya di PAS kan nggak ada yang namanya nilai perbaikan ya. Kalau misalnya salahnya di latihan kan latihan yang kemarin kalau misalnya ada beberapa dari kalian yang udah nyerahin ternyata salah 3 nomor dari yang dibahas tadi, misalnya salah 3 nomor dari nomor 1 sampai nomor 11. Mister, dari nomor 1 sampai nomor 3 sampai nomor 11 aja saya udah salah 3. Saya mau narik lagi terus nanti submitnya setelah hari Kamis aja setelah pembahasan ya boleh gitu. Soalnya saya mau dapat nilai 100. Ya, kalau misalnya latihan mah bisa ditarik ya. Tapi kalau misalnya PAS, nah itu yang jadi masalah. Tidak bisa ya, yang namanya PAS ulang ya. Kecuali kalau misalnya alasannya alasan khusus gitu ya. Mungkin ada surat orang tua, ada surat kepala sekolah juga nanti. Seperti itu. Nah, jadi diperhatikan ketika kalian ngerjain latihan, diperhatikan lagi cara pekerjaannya, serta kalau udah caranya benar, hasilnya diperiksa kembali. Setelah kalian dapat hasilnya dihitung lagi apakah ada salah atau enggak. Nah, untuk nomor 11 sih tadi Lola sudah hampir benar ya. Yang penting konsepnya mengerti ya, dikelompokkan yang sejenisnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan nomor 11 mungkin? Thank you ya tadi ya Erik ya. Mister, saya mau tanya nomor lain boleh gak? Nomor berapa? 21. Ada yang mau bertanya soal 11 sampai 20 sebelum saya membahas Erik? Yang nomor Erik tanya. Nomor 11 sampai nomor 20 ada yang mau bertanya dulu nggak? Antara nomor 11 sampai 20. Siapa yang mau bertanya nomor 11 sampai 20? Kalian menunggu, saya pindahin dulu soalnya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya mau menjawab yang Erik. Oke, mungkin masih malu-malu kali ya. Sekalian, Mister, saya belum nyampe nomor segitu juga gitu ya. Ya, kalau bisa dicicil. Kalau misalnya nggak dicicil, nanti makin lama makin banyak. Makin lama makin banyak, nanti hari terakhir malah nggak nyerahin. Nanti kalau misalnya nggak nyerahin ya berarti nilainya 0 gitu ya.
Gimana Erik? Nomor 21. Nomor 21. Kalau tulis soalnya dulu, Mister. Kenapa? Mister tulis soalnya dulu. Iya, tulis soalnya dulu. Oke, saya tulis ya sebentar. 21 itu 3x min 4 sama dengan 19 ya. Iya. Ragu-ragu sama jawabannya. Itu soalnya. Iya. Terus 3x min 4 tambah 4 3x min 4 tambah 4. Oh, Tambah pakai 4. penyetaraan ya. ya, Ya. sama dengan 19 tambah 4. Oke. Teman kamu ini Erik pakai penyetaraan ini caranya. Kalau kalian ada yang pakai pindah ruas, boleh terus dituliskan Erik. Terus 3x sama dengan 23. Ya. Dibagi 3. Dibagi 3 kiri kanan. Hati-hati ya, ini dibagi 3 kiri kanan. Oke. Terus Hasilnya x sama dengan 7/2/3. ya, 7/2/3. Atau ada beberapa dari kalian jawabannya dalam bentuk pecahan biasa. Nggak apa-apa ya. Oke, betul. Mau yang depan? Ya, betul. Oke, thank you, Mister. Ya, jadi kalau latihan mungkin saya perhitungannya nggak sampai detail ya. Jawabannya ada yang bentuknya kayak gini, pecahan. Tapi kalau ujian rasanya sih sejauh saya periksa nggak ada jawabannya pecahannya. Semuanya bilangan bulat. Jadi di sini jawabannya itu 72/3 atau 23/3. Nomor 21. Nah, di sini Erik pakai konsep penyetaraan. Ini penyetaraan. Kalau kiri ditambah 4, kanan juga ditambah 4. Seperti itu. Ada juga dari beberapa dari antara kalian pakai konsep pindah ruas. Jadinya 3x min 4 sama dengan 19 dipindah ruas ke kanan. Jadinya 3x sama dengan 19. Nah, ini kan pengurangan jadi penjumlahan. Nah, jadi penjumlahan kalau pindah ruas. Seperti itu. Nah, kalau konsep pindah ruas dimengerti ya pindahnya. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi selain Erik? Thank you Erik. Pertanyaannya? Ada lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Mungkin saya bahas hari ini sampai nomor 25 dulu atau misalnya 20 dulu boleh sih. Amannya 25 sih. 25 aja lah ya. Laula mau bertanya kah? Ada pertanyaan? Mau bertanya tentang ini, Mister, cara pindah ruas. Boleh dijelasin lagi nggak? Ya, cara pindah ruas itu salah satu mencari penyelesaian persamaan. Contohnya adalah nomor 22 ya. Saya pakai nomor 22 ya. Nah, itu nomor 22 adalah 15 dikurangi 2Y sama dengan 119. Nomor 22 adalah 15 dikurangi 2Y sama dengan 119. Oke, ini kan soalnya namanya, betul? Nah, kalau kalian mau pakai cara pindah ruas, kalian perhatikan yang pertama, syarat pindah ruas adalah kelompokkan suku yang sejenis. Nah, kelompokkan suku yang sejenis. Ini syarat yang paling utama. Jadi, Mister apanya yang dikelompokin? Jadi kalau misalnya ada variabel X gitu ya, misalnya 15X.
7A, atau kalau misalnya 3B, atau misalnya 4Y, kalian kelompokkan ada di kiri, selalu ada di kiri. Jadi variabel itu selalu di kiri. Jadi kalau ada yang di ruas kanan, variabelnya pindahin ke kiri, atau kalau sudah ada di ruas kiri, gitu ya, ya biarin, gitu ya, biarkan kalau misalnya sudah ada di ruas kiri. Nah, untuk angka atau konstanta yang kalau misalnya 79 gitu, kalau di soal itu 119 gitu, terus kalau ada lagi negatif 15 atau misalnya dan seterusnya, untuk konstanta itu ada di ruas kanan. Jadi ini selalu ada sama dengannya. Gitu. Jadi kelompokan suku sejenis berdasarkan apakah dia bentuknya variabel. Kalau variabel berarti ke kiriin. Apakah dia bentuknya konstanta? Kalau konstanta beneran iya, dia ke kananin. Pindah ruas ke kananin. Nah, untuk soal nomor 22 ya, untuk soal nomor 22 di sini ada yang namanya bentuknya konstanta. Konstanta ini saya mau pindah ruas berdasarkan aturan ini harus ada di kanan. Konstanta itu harus ada di kanan. Ya kan? Berarti saya pindah ruas. Gitu. Nah, kalau saya pindah ruas, alhasil gimana? Alhasil si yang di kiri itu sisa negatif 2Y. Ini sisanya ya. Bagian sisanya. Ini sisa dari bagian kiri. Nah, yang bagian yang kanan ternyata ada tambahan 119. Ini kan tetap ya 119-nya ada di kanan, nggak pindah kemana-mana. Terus si 15-nya pindah. 15-nya pindah, Mister. Nah, yang awalnya tadinya positif, ini kan positif ya di sini, nggak ada tanda. Kalau nggak ada tanda itu artinya positif. Nah, kalau misalnya tadinya positif, terus kalian mau pindah ruas, berarti hasil yang pindah ruasnya, saya ulangi sekali lagi, kalau awalnya positif, di kiri kan positif ya 15-nya, berarti kalau misalnya pindah ruas, atau pindah melewati sama dengan ya, pindah melewati sama dengan, si bentuk positifnya itu, atau bentuk bilangan positifnya itu berubah jadi bilangan negatif. Berarti berubah tuh. Sekarang berubah jadi negatif. Jadi terjadi perubahan ya dari positif ke negatif. Atau kebalikannya, dari negatif ke positif. Jadi selalu berubah bentuk kalau misalnya yang namanya pindah ruas. Seperti itu. Berarti sekarang persamaannya sudah berubah. Sudah berubah berdasarkan yang pindah ruas. Sekarang jadinya min 2Y sama dengan 119 dikurangi 15. Gitu. Terus gimana Mister penyelesaiannya? Ya penyelesaiannya berarti dikurangin dulu. Yang kiri ini dikurangin dulu. Berarti hasilnya min 2Y sama dengan 100 berapa? 4 ya. Nah, sebenarnya kalian juga yang pembagian juga belajarnya pindah ruas sih. Cuman ya udahlah ya. Ini sekarang selanjutnya, cara yang selanjutnya adalah ini bentuk koefisiennya. Ini mempunyai koefisien bukan 1 ya. Ya kan? Koefisien variabelnya bukan 1 kan? Melainkan itu tuh variabel koefisiennya itu sama dengan negatif 2 ya. Ya kan? Koefisiennya kan negatif 2 ya, bukan sama dengan 1 kan? Berarti si hasil negatif 2Y itu belum
Saya ulangi sekali lagi. Karena koefisiennya bukan 1, melainkan negatif 2, berarti jawaban yang itu min 2Y sama dengan 104 itu belum menjadi jawaban akhir. Terus gimana caranya jawaban akhirnya? Jawaban akhirnya jadinya gini. Min 2Y sama dengan 104. Kamu harus dibagi dulu dengan si koefisiennya. Jadi harus dibagi dengan koefisiennya. Nah, dibagi sama sini. Berarti kita bagi sama min 2. Kiri kanan, karena harus adil. Ingat ya, ini kalau kalian belajar aljabar harus adil ya penyelesaiannya. Kalau kiri dibagi min 2, kanan juga dibagi min 2. Gitu ya. Oke. Nah, di sini harusnya hasilnya langsung ketemu. Berarti hasilnya min 2, kalian bagi min 2, ini hasilnya Y sama dengan 104 per min 2. Nah, jadi bisa ditulis, dipisah Y-nya ya. Jadi begini. Nah, hasil yang depannya kan sama dengan 1. Nah, ini koefisiennya jadi 1. 1Y sama dengan 104 per negatif 2. Nah, kalau 1Y, tulis aja Y. Y sama dengan, nah ini kalian bagi 104 per min 2. Hasilnya adalah negatif 52. Nah, ini hasil akhir. Seperti itu. Adakah pertanyaan dari yang soal ini? Gimana, Laula? Terjelaskankah? Sudah, Mister. Oke. Ada yang mau Terima kasih, bertanya Mister. lagi? Yuk, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi triknya untuk pindah ruas itu, kenapa ada pindah ruas? Karena kita harus mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Berarti yang semuanya bersifat konstanta, hati-hati ya, konstanta tuh saya nggak bisa, atau saya nggak berani bilang angka. Seluruh yang angka pindahin ke kanan, nanti kalian pindahin juga si 2Y-nya ke kanan. Bukan ya. Jadi seluruh yang merupakan konstanta, pengertiannya konstanta, pindahin ke kanan. Tapi kalau yang variabel, biarkan saja di kiri. Atau kalau misalnya ada di kanan, pindahin juga ke kiri. Seperti itu. Saya mau tanyain lagi kah? Misalnya sampai jam berapa ya? Oh, sudah pas ya. 10 menit lagi. Ya, saya ini perhitungannya bahas sampai nomor 20 ya. Saya perhitungannya sampai nomor 22. Saya ngebahas ya. Jadi saya kesimpulan saya pada hari ini adalah nomor 1 sampai nomor 22 seharusnya tidak ditanyakan lagi di hari Kamis. Seharusnya ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 22 seharusnya sudah selesai. Nanti untuk hari Senin ini. Nah, untuk hari Kamis kita melanjutkan nomor 23 sampai 40. Seharusnya ya. Tapi kalian kalau misalnya ada pertanyaan tentang nomor 18 atau misalnya nomor 19 baru kepikiran di hari Kamis, ya nanti tanggung resikonya kalau misalnya ada teman-teman yang nggak keburu nanya nomor 39 atau nomor 40 atau 38 gitu ya. Soalnya kalau kalian ketahui, nih yang nomor 26 ini baru. Bentuknya baru. Bentuknya ya, bukan hasilnya. Hasilnya pasti itu aja, tapi bentuknya baru. Nomor 25 juga bentuknya baru, pecahan. Terus nomor 29 juga sama nih, ada X per 4. Pengertiannya apa itu X per 4? Kok nggak ada angkanya lagi? Nah itu, berulang kali saya kasih tahu kalau nggak ada angka itu koefisiennya berapa. Nah, tapi kan kalau bentuknya kayak gini, kayak gimana gitu ya. Nah,
saya sih nanti ke depannya kalau bisa, karena hari Senin nomor 1 sampai nomor 22 itu sudah tidak ada pertanyaan, berarti nanti ke depannya hari Kamis itu melanjutkan saja ya, lanjutannya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan ya silahkan ditanyain. Tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan, nomor 23 sampai 40 ya nanti saya anggap ngerti aja. Gitu. Tapi kalau misalnya hari Kamis kalian mau nanya gitu, Mister, hari Kamis saya mau nanya nomor 18 ya nggak apa-apa gitu. Tapi nanti tanggung sendiri kalau misalnya nggak keburu sampai nomor 40 gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya nomor 40 ya saya kan pending dulu ya, seperti tadi ada Erik mau nanyain nomor 21, saya nanya dulu nomor 10 sampai nomor 21 ada yang mau bertanya nggak? Kalau misalnya nomor 10 sampai 21 nggak ada bertanya, berarti saya langsung lanjut ke 21. Artinya apa? Nomor 11, 12, 13, 14 dan lain sebagainya sampai nomor 20 itu harusnya sudah mengerti gitu, atau enggak sudah aman jawabannya. Seperti itu. Saya bakal mengutamakan nomor-nomor yang ditanyakan terlebih dahulu dan nomor-nomor yang kecil ya. Dan belum dibahas. Ingat, belum dibahas. Kalau udah dibahas, kalau ditanyain 2 kali buat apa gitu. Seperti itu. Oh iya, di sini ada KM7A ada. KM7A apakah ada? Absen ya, absen teman-teman kamu, terus kirimin ke saya ya, WhatsApp ya, Susan ya. Iya, baik, Mister. Ya, setelah meet ini ya. Jadi absennya dari sekarang aja boleh. Yang tidak hadir kasih tahu ke WhatsApp saya. KM7B ada KM7B? Ada, Mister. Diabsenin dong teman-teman kamu, Marvel. Kamu kok jarang ngasih itu absensinya ke saya. Nanti teman-teman kamu nggak dapat poin plus. Kamunya juga nggak dapat. Oke ya. Sekarang ya, diabsenin ya, dicekin. Nanti sudah meet langsung dikirim. Terus 7C ada KM-nya? Ya, Mister. Silahkan boleh Heri diabsenin teman-teman kamu, nanti setelah selesai yang tidak hadir dikirimin ke WhatsApp saya siapa aja nama-namanya. Ya, baik, Mister. Oke. Saya kasih waktu sekitar 5 menit atau 6 menit kalau ada yang mau nanya. Ada pertanyaan lagi kah? Kalau nggak ada harusnya udah aman ya. Mister, Ya, PAS berapa nomor? 30 PG Yosua. Oke, makasih Mister. Ya. Makanya saya kasihnya kisi-kisinya 40 nomor ya. Karena apa? Dari 40 nomor kalian bisa pilih 30-nya itu bakalan mirip soalnya gitu ya, cuman beda angka gitu ya. Matematika ya pasti soalnya mirip, cuman beda angka. Berbeda dengan misalnya mata pelajaran kayak banyak soal ceritanya gitu. Antara mata pelajaran literasi gitu ya. Kalau literasi kan beda tulisan juga ya. Soal ceritanya pasti beda gitu, kemungkinan besar, atau puisinya beda, atau kalimatnya beda. Tapi kalau matematika soalnya pasti sama, angkanya doang yang beda. Seperti itu. Jadi dari 40 kisi-kisi ini hanya 30 soal yang jadiin PG, terus dijadiin soal PAS. Ya kelihatan sih kalian bakalan bisa pilih dari kisi-kisinya aja udah ada bentuk PG. Ya kemungkinan besar kalau misalnya udah ada bentuk PG-nya ya berarti contohnya seperti itu gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Lagi menunggu teman-teman kalian 4 menit lagi absen. Kita tunggu ya. Nah, kalau ada mau bertanya silakan bertanya. Mister, Kenapa? PAS matematika hari apa? PAS matematika nanti dikasih tahunya
harusnya kalau saya nggak salah, kalau nggak ada perubahan jadwal, kalau tidak ada perubahan jadwal ya, harusnya sama kayak PTS jadwal itu. Jadi PAS sama PTS itu jadwalnya sama sebenarnya, cuman beda tanggal. Jadi kalian bisa lihat lagi mungkin jadwal PTS-nya, yang hari Senin apa, yang hari Selasa apa, yang hari Rabu apa. Kemungkinan besar sih tidak ada perubahan, kemungkinan besar ya. Sudahkah para KM 7A udah diabsenin? Susan, sudahkah? Sudah, Mister. Oh, udah. Dikirim ya ke WA ya Susan ya, yang tidak hadir. Baik, Mister. Marvel, sudahkah diabsenin atau masih menunggu? Gimana nih Marvel? Heri, sudahkah Heri? Lagi di absen Mister sebentar. Oke. Nah, untuk kalian yang mungkin tidak ada yang bertanya nilai ya, ada beberapa. Kalau misalnya kemarin di bagian rapot, nilainya masih di bawah KKM, dan kalian sempat ngasih perbaikan ke saya gitu ya, kalian rajin ngasih perbaikan, terus nilainya masih di bawah KKM, bisa langsung WA saya ya nilainya. Ada beberapa anak kemarin sempat WA saya, terus nilainya kembali normal kok. Sudah kembali normal, nanti di pembagian rapot berikutnya, atau nanti saya kasih lihat rapot yang ada di saya. Nanti mungkin minggu-minggu hari Kamis, mungkin kalau ada waktu untuk melihat rapot ya nanti kita lihat ya. Tapi kalau misalnya nggak ada waktu atau terlalu penuh untuk ngebahas soal, nanti kita skip. Sudahkah Marvel? Marvel, sudahkah Marvel? Heri, sudah Heri? Sudah Mister. Oke, di WA-in ya ke saya ya kalau sudah. Oke. Susan juga kalau sudah di WA-in, kalau Heri kalau sudah di WA-in, kalau Marvel kalau sudah boleh di WA. Oke, sekian dari saya dulu. Saya tutup dulu ya sharingannya. Ya, silakan kembali ke classroom ya. Makasih, Mister. Terima Yuk. kasih, Mister. Ya, Makasih, terima Mister. kasih. Di jam selanjutnya katanya ada ulangan. Ya, silakan diperhatikan di classroom. Ada link. Ada 2 katanya link. Silakan. Langsung kirim absensinya terus kembali ke classroom. Bagi KM saja. Ya, sudah ya. Classroom, yuk.